Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Komang Lilis Anggreni selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang mereview salah satu video tentang immunoassay ELISA. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Putu Yogi Sugihartawan dengan NIM 001. Yang kedua, Komang Lilis Anggreni dengan NIM 002. Yang ketiga, Imade Dwika Umi Okita Putra dengan NIM 003. Yang keempat, Komang Nadila Arta Sabina dengan NIM 004. Dan yang kelima, Igusti Agung Ayu Sintia Mertadewi dengan NIM 011. Baik, presentasi akan dimulai dari saya tentang mengapa ELISA disebut sebagai enzim link immunosorbent assay. Karena antigen atau antibodi yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik. Antigen dikenali oleh antibodi spesifik atau imuno. Antibodi ini dikenali oleh antibodi kedua yang ditempeli oleh enzim atau enzim link. Substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna. Salah satu metode immunoassay yang digunakan untuk mendeteksi antibodi, protein, peptida, dan biomolekul. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Yogi Sugihartawan, NIM 002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang apa sih pengertian dari ELISA. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi dan antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnostik dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga sebagai bidang industri. Dalam pengertian sederhana, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan dalam suatu permukaan, kemudian antigen spesifik dicucikan pada permukaan tersebut, sehingga akan berikatan dengan antigennya. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim, dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Nah, berbicara prinsip ELISA adalah blocking buffer ditambahkan untuk menghalangi tempat pengikatan protein, tambahkan antigen primer yang sesuai, tambahkan konjugat antibodi sekunder, enzim yang sesuai yang mengenali dan berikatan dengan antibodi. Tambahkan substrat TMB yang akan dikonversi oleh enzim menjadi bentuk yang terdeteksi. Setelah mengetahui pengertian dan prinsip ELISA, perlu kita tahu terdapat 3 tahap dalam pemeriksaan ELISA. Yang pertama adalah tahap pra-analitik yang meliputi yang pertama yaitu persiapan sampel. Yang pertama, serum atau plasma yang mengandung dosis nomor antikoagulan umum seperti plasma serum sitrat, plasma EDTA atau plasma sitrat dapat digunakan. Ambil spesimen serum atau plasma sesuai dengan prosedur laboratorium klinik. Pisahkan serum dalam darah beku atau plasma dari sel darah merah segera mungkin untuk menghindari hemolisis dengan cara disentrifug. Yang kedua yaitu simpan sampel pada suhu 2-8 derajat. Sampel yang tidak diperlukan dalam pengujian 7 hari harus dipisahkan dari darah beku atau sel plate yang dibekukan.
sampai kurang 15 derajat Celcius atau lebih dingin. Hindari siklus pembekuan dan pencairan berulang. Setelah pencairan, pastikan sampel benar-benar tercampur sebelum diperiksa. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Imadi Dwika Umi Okita Putra, NIM 003 akan melanjutkan presentasi tentang tahap pra-analitik yang kedua, yaitu persiapan reagen. Yang pertama, kit reagen harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, sumur yang tidak terpakai harus ditutup dengan plate sealer yang disediakan, dimasukkan ke dalam kantong plastik bersama dengan bahan pengeringan dan simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Ketiga, dianjurkan untuk menggunakan reagen dalam 15 hari setelah pembukaan pertama. Yang kedua, periksa konsentrat buffer pencuci terhadap keberatan kristal garam. Bila terjadi kristalisasi sebelum digunakan, hangatkan larutan tersebut pada suhu 37-40 derajat Celcius dalam water bath hingga kristal larut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan HIV ELISA adalah yang pertama, mikropipet, tip pipet, inkubator, aquades, mikropipet, washer, reader microwell strip atau plate dengan panjang gelombang 450 mm. Pada pemeriksaan ELISA terdapat larutan pencuci yang disiapkan dengan cara encerkan satu bagian konsentrat buffer pencuci dengan 19 bahan air deionisasi atau air suling, campur dengan baik. Larutan buffer pencuci dapat disimpan pada suhu kamar selama 1 minggu. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Nadila Arta dengan NIM 004. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang tahap analitik pada pemeriksaan HIV ELISA. Cara kerja HIV ELISA adalah: pertama, biarkan semua reagen dan spesimen untuk pengujian pada suhu kamar 18-25 Celcius, kocok perlahan sebelum digunakan. Kedua, siapkan jumlah sumur yang dibutuhkan, termasuk 1 sumur untuk blank, 2 sumur untuk kontrol negatif, 2 sumur kontrol positif HIV 1, 2 sumur kontrol positif HIV 2, dan 1 sumur untuk masing-masing spesimen. Catat nomor seri untuk kontrol dan spesimen pada lembar data. Yang ketiga, tambahkan 50 mikron kontrak negatif kontrol positif ke dalam masing-masing sumur sesuai dengan lembar data. Keempat, plat untuk mencampur jangan sampai terjadi percikan. Kelima, inkubasi dalam water bath atau inkubator suhu 37 derajat selama 30 menit. Keenam, cuci setiap sumur sebanyak 5 kali menggunakan buffer pencuci. Berikut adalah prosedur pencucian. Pertama, pencucian harus dilakukan dengan ketat sesuai dengan instruksi kerja. Pencucian yang tidak benar akan mempengaruhi pengujian. Yang kedua, aspirasi seluruh cairan dari sumur dan tampung dalam botol. Kemudian isi sumur diisi dengan sumur pencuci 35 mikron atau lebih, jangan sampai meluap. Yang ketiga, pastikan tidak ada cairan pada strip holder dan strip setelah aspirasi cairan. Yang terakhir, gunakan tisu untuk mengeringkan. Lalu langkah selanjutnya yang ketujuh, yaitu tambahkan 100 mikron larutan kerja enzim dalam sumur. Yang kedelapan, yang terakhir, inkubasi plat dalam water bath atau inkubator dalam suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Alisintia Amberta Dewi, NIM
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Adapun cara kerja selanjutnya yaitu cuci setiap sumur 5 kali dengan buffer penci sesuai dengan prosedur pencucian. Tambahkan 50 mikron kolor H dan 50 mikron kolor B dalam masing-masing sumur dan ketuk plate untuk mencampur. Inkubasi plate dalam water blast atau inkubator suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Stop reaksi dengan menambahkan 50 mikron stop solution ke dalam masing-masing sumur. Pertahankan urutan pemipetan dan interval untuk yang digunakan kolor A dan kolor B. Baca absorban larutan masing-masing sumur pada panjang gelombang 450 ml atau 450 dan 630 ml sebagai referensi. Tahap akhir yaitu pada tahap pasca analitik yang meliputi interpretasi hasil. Interpretasi hasil dari pemeriksaan HIV ELISA adalah yang pertama, spesimen dengan absorban lebih kecil dari nilai Cutoff dinyatakan sebagai negatif. Yang kedua, spesimen dengan nilai absorban lebih besar dari atau sama dengan nilai Cutoff dinyatakan sebagai positif pada awalnya. Yang ketiga, spesimen yang ditemukan positif pada awalnya harus diuji ulang atau duplo menggunakan sumber sampel asli. Yang keempat, sampel yang reaktif setidaknya dalam satu tes pengulangan dianggap positif berulang harus dikonfirmasi dengan tidak lanjut. Konfirmasi dan pengujian tambahan dengan sistem analis lainnya seperti immunofluorescence atau bisa disebut dengan IVA atau Western blot. Yang kelima, spesimen yang reaktif positif pada awalnya kemudian negatif. Kedua sumur pada uji ulang dianggap negatif untuk antibodi terhadap HIV. Sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu dan teman-teman.